Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Pratama dengan NIM 19101301201005 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan keterkaitan atau aktivitas EBK yang saya ambil dengan program studi saya yaitu Teknologi Pendidikan untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Kurikulum, yaitu MBKM yang saya ambil pada saat ini yaitu adalah studi independen, yaitu dengan mitra PT Mari Belajar Indonesia Cerdas pada tahun 2022. Program studi independen Cycle 2 dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas berkolaborasi dengan Microsoft. Nah, jadi untuk studi independen saya ambil ini adalah bagaimana penjelasan pendidikan modern yang akan kita hadapi pada abad ke-21 dan penggunaan teknologi yang berkaitan dengan Microsoft. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan program studi atau studi independen yang saya ambil di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas berkolaborasi dengan Microsoft. Untuk selanjutnya saya jelaskan beberapa RPS yang saya jalani atau saya tempuh dengan mengikuti studi independen PT Mari Belajar Indonesia Cerdas dengan beberapa RPS yang saya lampirkan dan jelaskan. Simak video tersebut. Ya, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari video tersebut atau pendahuluan dari video tersebut. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit bahwa background yang saya pakai ini adalah background pada saat kami melakukan kelas virtual menggunakan Microsoft Teams. Nah, lanjut di sini telah terlihat bahwa terbuka platform kampus Merdeka kemendikbud.go.id. Kegiatanku dan kegiatan aktif yang saya ambil studi independen dengan learning track modern educator track. Nah, dapat lihat di sini kegiatan ini bersertifikat 20 SKS kerja dari rumah, terus periode kegiatan 7 Februari 2022 sampai 24 Juni 2022 selama 4 bulan. Nah, di sini terdapat rincian kegiatan Modern Educator Track. Program ini memiliki tujuan untuk menyiapkan mahasiswa yang melatar belakang program studi pendidikan dapat menjadi pendidik yang inovatif dan mampu memenuhi kebutuhan yang beragam dengan melibatkan teknologi dalam setiap aktivitas pengajarannya. Mahasiswa akan mampu memahami berbagai skenario yang tepat untuk mencerdaskan penerus bangsa, sehingga dapat bersaing dengan negeri berkembang, bahkan negara maju lainnya, sama seperti learning track yang lain. Pada akhir learning track ini, mahasiswa-mahasiswi akan diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus di sebuah institusi pendidikan dan menciptakan solusi terbaik melalui penerapan dan melibatkan teknologi dalam penyelesaian kasus tersebut. Nah, mungkin itu sedikit rincian kegiatan. Saya jelaskan lagi terkait RPS atau modul-modul yang kami pelajari selama mengikuti studi independen Cycle 2 PT Mari Belajar Indonesia Cerdas tahun 2022. Di sini ada surat kesepakatan mitra dan mente. Mente itu adalah mahasiswa yang mengikuti program studi independen di MBKM tersebut. Nah, mungkin di sini kita lihat ada beberapa modul, itu yang pertama ada 21 CLD atau Central Learning Design, atau juga bisa disebut pendidikan dapat 21. Yang kedua ada Education Transformation Framework. Yang ketiga ada Office 365 Teacher Academy. Yang keempat OneNote Teacher Academy. Yang kelima Microsoft Office Specialist Word. Yang keenam Microsoft Office Special Excel. Yang ketujuh Inclusive Classroom Academy. Yang ke-8 Student Centered Learning. Yang 9 Windows 10 for Education. Yang 10 Master Microsoft Teams for Any Learning Environment. Yang ke-12 MEI Training Academy. Yang ke-13 ada Microsoft Office Specialist PowerPoint. Dan terakhir itu ada capstone project atau kami membuat project yang telah ditentukan oleh mentor-mentor berdasarkan setiap kelasnya masing-masing. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan atau pemaparan hasil RPS atau modul yang kami pelajari. Jadi pada 1 bulan terakhir ini kami sudah mendapatkan portofolio mahasiswa. Dapat lihat sini ada nama dan NIM, asal universitas dan program studi, deskripsi program, terus ada hasil program dan dampak program yang telah kami jalani selama 1 bulan ini. Nah, ini adalah laporan bulanan mahasiswa aktivitas bulan Februari sampai Maret, dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2022. Nah, dapat kita lihat di sini ada tugas, capaian pembelajaran, presentasi, durasi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan sumber daya belajar. Dapat kita scroll ke bawah.
Nah, di situ ada capaian-capaian pembelajaran. Nah, di sini terdapat nilai uji pemahaman di Mari Belajar Learning. Yang pertama ada 21 STCLD atau pendidikan abad 21. Jadi setiap modul itu ada uji pemahamannya atau evaluasi bagi setiap mente atau mahasiswa dalam mengikuti modul tersebut. Yaitu pada pendidikan abad 21 saya mendapatkan nilai 90, yang kedua edukasi transformasi framework dapat nilai 100, yang ketiga Office 365 teacher academy dapat nilai 80, dan yang keempat OneNote teacher academy 100. Nah, jadi yang terakhir ini ada nilai online assessment mendapatkan nilai 62. Jadi nilai online assessment ini adalah seperti layaknya di kampus, itu ada UTS-nya. Jadi selama 1 bulan itu ada 4 materi atau ada 4 modul yang kami pelajari. Jadi adalah portofolio hasil pembelajaran saya selama 1 bulan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa keterkaitan atau aktivitas yang saya ambil studi independen di PT Mari Belajar ini memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan program studi saya teknologi pendidikan, karena sama-sama membahas teknologi, tetapi tidak hanya teknologi yang dibahas. Dan di studi independen saya membahas bagaimana kita merancang, mengelola, atau memberikan pendidikan yang di masa akan datang. Contohnya seperti pendidikan abad 21, bagaimana kita bisa mengatur diri, penggunaan TIK dalam pembelajaran. Artinya tidak hanya memprioritaskan pendidikan, tetapi juga memerhatikan uh, siswa-siswa maupun ruangan kelas yang akan kita pelajari. Nah, mungkin sedikit itu penjelasan saya, semoga membantu dan sangat jelas penjelasan saya. Uh, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.